Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Bivitri Susanti, Mbak Bibip. Apa yang Anda baca dengan tren ya diskon besar-besaran terdakwa kasus korupsi di pengadilan pertama ke peradilan banding? Mbak Bivitri? Ya, saya kira kalau kita zoom out ya, masih bisa terdengar? Yuk, silakan. Bisa terdengar ya? Ya. Jadi saya kira kalau kita zoom out ya, seperti halnya melihat di gadget kita zaman sekarang, kita sebenarnya bisa melihat fenomena politik penegakan hukum kita. Kenapa? Politik penegakan hukum kita itu sedang bertujuan melindungi koruptor, termasuk para penegak hukum yang juga korup. Ya, jadi sehingga mereka jaksa Pinangki misalnya, jaksa jelas ya, dan kita tahu ternyata kemudian setelah vonis yang tidak memuaskan itu keluar pun ia tidak dipindah ke lapas begitu ya. Itu saja sudah menandakan ada pemberian keistimewaan kepada penegak hukum sendiri di kejaksaan juga begitu ya. Nah, itu catatan satu. Dan kemudian kalau kita lihat kasus Joko Chandra itu kan juga sangat terkait dengan penegak hukum, utamanya kepolisian dan kejaksaan, dan kemudian Mahkamah Agung juga sedikit terkait begitu ya. Tapi fenomena ini saya kira bahwa para hukum sendiri sesungguhnya. Oke, agak terputus-putus, Bibip. Saya kembali ke Bung Beni Harman. Bung Beni, koruptor. Anda lihat Bung Beni, Anda lihat ini tren pengurangan hukuman pada tingkat banding ini apa yang terjadi, Ben? Ya, begini Pak Budiman ya. Saya dari dulu itu sangat menghargai independensi lembaga peradilan. Bagi saya bukan soal naik atau turunnya, ya, bukan soal hukuman mati dan bukan tadi itu ya. Tetapi yang paling penting kita cermati adalah argumentasi hukum yang digunakan untuk naik atau turunnya. Ya, itu yang penting. Nah, oleh sebab itu, di sini sebetulnya pentingnya lembaga semacam komisi yudisial yang sampai saat ini lembaga ini gagal menjalankan fungsinya. Kenapa saya bilang gagal? Ya, KY itu tidak boleh tidak punya hak, bahkan punya kewajiban dalam rangka menegakkan fungsi, menegakkan etika hakim itu, boleh menganalisis setiap putusan hakim di pengadilan. Boleh. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Bung Miko tadi, nggak boleh hanya menganalisis putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, itu salah. Salah. Ya, salah. Boleh semua putusan. Yang tidak boleh itu adalah KY tidak boleh menggunakan hasil analisis putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap untuk membuat rekomendasi tindakan. Itu yang tidak boleh. Ya, tetapi KY wajib itu untuk memantau setiap tahapan putusan pengadilan, hakim di pengadilan, mulai tingkat 1 sampai dengan tingkat Mahkamah Agung. Ya, jadi ini yang paling penting. Jadi pengawas semangat, pengawas spiritnya lembaga peradilan ini ada di KY. Ya, jadi menurut saya Pak Budiman, soal turun atau tidak itu bukan soal yang penting ya. Yang lebih substantif lagi adalah alasan yang digunakan oleh hakim di pengadilan masuk akal atau tidak. Menurut Anda masuk akal nggak, Ben? Sesuai dengan rasa hukum dan keadilan masyarakat atau tidak, itu yang paling penting. Baik. Menurut saya ya kalau kita mau agak fair gitu ya memang tidak sejalan dengan rasa keadilan publik. Baik. Kan itu, Bung. Bung Miko, silakan Bung Miko. Jadi Komisi Yudisial dianggap gagal sebetulnya karena takut atau canggung dalam menganalisis pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan atau meringankan. Gimana, Miko? Ya, supaya clear sebenarnya ada dua hal ya kalau basisnya putusan. Satu, memang Pak Beni di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan itu untuk analisis itu untuk putusan yang berkekuatan hukum tetap. Meskipun kalau konteksnya dugaan pelanggaran perilaku, putusan itu bisa jadi pintu masuk. Itu ya, lihat dugaan-dugaan pelanggaran perilaku. Nah, itu memang tertera secara eksplisit di dalam undang-undang. Nah, bagian kedua bagaimana kita melihat
rekomendasi-rekomendasi. Nah, ini juga sebenarnya ada juga diskusi ya, bagaimana sebenarnya memperkuat Komisi Yudisial ke depan gitu. Misalnya rekomendasi dari Komisi Yudisial terhadap pelanggaran-pelanggaran perilaku dari hakim gitu ya, kemudian kita memberikan kepada Mahkamah Agung. Nah, seringkali memang Mahkamah Agung tidak bisa melaksanakan itu karena itu berkaitan dengan teknik yudisial. Ini yang disebutkan dengan Pak Beni tadi soal independensi hakim. Nah, pertanyaannya memang sejauh mana independensi hakim itu? Sejauh mana kemudian teknik yudisial? Sejauh mana kemudian pelanggaran perilaku? Nah, kalau ini tidak diselesaikan, maka kita akan bingung mana yang pelanggaran perilaku, mana yang teknik yudisial. Padahal ada area. Jadi gitu. Oke, coba ya, saya minta ke pandangan Bivitri ya, soal politik penuntutan. Kita coba masuk kepada era Orde Baru ya. Era Orde Baru itu era yang disebutkan sebagai rezim yang korup ya, rezim yang korup. Saya ingin kembali ke tahun 77 ya. Ini di era Pak Harto ya. Ini ada mantan kepala Dolok Kalimantan Timur ya, yang kemudian pada waktu itu dijerat dengan undang-undang subversi ya. Undang-undang subversi karena korupsi itu dikonstruksikan menggoncang perekonomian nasional. Itu terjadi pada era Orde Baru, dituntut jaksa 20 tahun ya, meskipun kemudian oleh hakim itu divonis seumur hidup ya, seumur hidup itu dalam kasus Budiaji, dan Kompas juga menulis di tajuknya ya, tajuk sebuah putusan yang progresif yang diambil oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan Pak Saf Larosa. Bibip, ini sebetulnya kembali lagi pada politik penuntutan ya. Orde Baru yang dianggap korup, tapi berani dia menerapkan sebuah undang-undang subversi ketika ada pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Sekarang sebetulnya yang relatif lebih demokratis, ternyata memang politik penuntutannya lemah sekali. Bibip, gimana? Iya, jadi saya kira aparat penegak hukum kita pada saat ini justru terjun langsung dalam tindak pidana korupsi. Dengan cara itu ya, seperti kasus Joko Chandra, dalam kasus Jaksa Pinangki misalnya, sehingga pada akhirnya ketika melakukan penuntutan maupun nanti penghukuman oleh HAM, yang lebih banyak jadi pertimbangan atau tujuan untuk melindungi mereka yang ikut andil dalam korupsi gitu. Jadi saya kira ada kegagalan reformasi hukum, maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan atau dibantu oleh penegak hukum. Sehingga sekarang politik penegakan hukumnya atau politik penuntutannya adalah untuk sekedar memuaskan saja bahwa sudah ada penuntutan, bahwa mungkin nanti ada berapa orang yang masuk ke penjara tanpa melihat apakah tuntutannya itu ataupun sanksinya nanti vonisnya sebanding dengan kerugian yang diakibatkan, misalnya dalam masa pandemi sekarang ini. Jadi izinkan saya berbagi kegelisahan setiap harus mendiskusikan perkara-perkara nih, Mas Budiman, karena kalau kegelisahan saya adalah bisa pemenuhan pasal atau pasal 2, 3 Undang-Undang Tipikor dan seterusnya. Seakan-akan ya di situ saja kita berkutat, padahal keadilannya itu sendiri tidak diberikan oleh hukum. Dan hukum dengan adil berbeda ya Mas Budiman. Baik, yang tengah terjadi sekarang. Keadilannya tidak diberikan, hanya prosedurnya. Baik, saya kembali ke Bung Ali Fikri. Bung Ali Fikri, ini di era Orde Baru ya, di era Orde Baru yang orang mungkin juga Beni, mungkin Bibip juga menyebutkan sebagai rezim yang korup. Tetapi dalam kasus korupsi dia berani menerapkan undang-undang subversi yang karena tindakan Budiaji pada waktu itu adalah menggoncang perekonomian. Karena undang-undang subversi sudah tidak ada. Apakah mungkin kemudian KPK juga berani melakukan sebuah tuntutan-tuntutan yang progresif, bukan hanya penuntutan pasal penyuapan, pasal begini yang ada sesuatu yang pesan yang mau disampaikan kepada publik bahwa memang KPK di bawah Komjen Firly ini sangat progresif dalam pemberantasan korupsi. Baik, Bang Budiman. Kalau kita berbicara mengenai penuntutan ya, tadi kembali lagi ke perkara Juliari Batubara ya. Sesungguhnya apa yang kemarin dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum itu ada satu hal yang itu adalah bagian dari terobosan KPK. Apa itu? Yaitu adanya tuntutan uang pengganti terhadap terdakwa. Ini di luar uang yang hasil OTT ya, Bang. Karena ada sebagian pihak yang kemudian menilai itu uang OTT lain. Uang OTT itu pasti dirampas untuk negara, tetapi uang pengganti ini sesungguhnya biasa diterapkan di pasal-pasal yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Sekali lagi untuk perkara ini kan kita belum berbicara mengenai kerugian keuangan negara yang saat ini masih dalam proses penyidikan ya. Nah, tuntutan uang pengganti terhadap terdakwa suap itu jarang dilakukan. Nah,
untuk perkara ini yang berhubungan dengan bansos, kami kemudian mengajukan tuntutan uang pengganti 14,5 miliar rupiah begitu. Artinya apa? Ingin kami sampaikan bahwa kebijakan penuntutan yang dilakukan oleh KPK inilah yang kemudian diharapkan tidak hanya di pidana penjara ya, yang tapi dengan uang pengganti. Tetapi uang pengganti bagian dari aset recovery hasil tidak pidana. Dan pada ujungnya itu kan nanti akan dilakukan perampasan. Nah, ini artinya apa? Bahwa undang-undang perampasan aset yang saat ini belum ada, maka kemudian dilakukan dengan cara melalui penuntutan oleh KPK. Baik. Jadi apakah betul perkembangan penuntutan, vonis yang dikurangi merupakan sebuah sinyal bahwa sedang terjadi langkah mundur dalam pemberantasan korupsi? Jawabannya setelah jeda berikut ini.